Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Jumpa lagi bersama Muji Sumber Madu. Kali ini masih seperti biasa, proses pemecahan batu, teman-teman. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah like, komen, juga subscribe-nya. Buat teman-temanku semua, mudah-mudahan sehat selalu dimanapun kita berada tentunya, teman-teman. Salam persaudaraan, salam bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan dulu. Kita ganjal-ganjal dulu seperti tadi itu, supaya ketika dipukul nggak goyang, teman-teman.
nanti kalau goyangkan muka buat dipukulnya nggak ada. Kalau seperti ini kan anteng dia karena udah dapat ganjel. Kita pukul yang bawah ini teman-teman. Sekarang kalau ini cadas teman-teman, tentunya dia dipukul nggak langsung pecah. Malah justru kalau dia besar harus pakai pahat biar belahnya rata atau bagus. Kalau asal mukul, kalau cadas buyar, apalagi sudah berbentuk kecil. Ketika dipukul ya dia hancur aja teman-teman, jadi kayak debu gitu. Makanya harus paham dari bunyi dipukul batunya juga kan beda. Cadas sama bukan. Putih bukan berarti cadas. Hitam belum tentu batu itu keras. Ada yang hitam juga batunya itu muda teman-teman. Ya agak empuk. Mungkin pakar-pakar batu tahu lah. Sekarang kita mecah yang itu teman-teman, yang di depan. Nah itu dia, kita pecah.
ini dia teman-teman hasilnya. Batu itu kalau lagi padat memang kayak sedikit, tapi kalau sudah dipecah ya itu jadi banyak. Kita sekarang mecah yang di atas itu teman-teman, tapi sebelumnya kita jatuhin dulu. Nah ini yang di atas kita jatuhin dulu teman-teman. Kalau nggak bisa dijatuhin, nanti kita belah, kita pasang pahat di atas supaya jatuhnya gampang. Kita coba dulu, kita jatuhin aja, siapa tahu bisa. Semua itu karena berdasarkan teori juga akal teman-teman, bukan berarti hebat kuat, enggak. Kita pukul-pukul dulu yang di atas teman-teman. Oke, kita pukul aja dulu yang di atas, nanti yang di bawah kita lobangin seperti biasa karena ketebalannya lumayan. Nah, ini tebal ini teman-teman, atas lutut saya. 1, 2, berarti kita 50 cm ini teman-teman. 50 cm kalau dipukul aja ya sebagian belah-belah sih, asal pojok-pojok. Cuman kalau terlalu kandel itu kendalanya susah. Beda kalau dengan ukuran 20 cm atau 25 cm dipukul aja basing-basing, maksudnya enggak uratnya, enggak harus ngikutin urat, bisa pecah teman-teman. Tapi kalau terlalu tebal kita harus ngikutin alur urat. Jadi kalau pas mukanya itu yang kita pukul enggak pas urat, berlawanan arah, ya jangan dipaksakan. Kalau ketebalannya terlalu sangat tebal, melebihi 30 cm, kita harus dirajang dulu pakai pahat, agak-agak tipis dikit-dikit, terus kita belah gitu. Ya sebenarnya tetap belah, dipukul tetap belah, cuman perbedaannya itu menguras tenaga, hasilnya enggak cepat kalau kita memaksakan dengan ketebalan yang sangat tebal kayak gitu. Saya contohkan teman-teman ya. Jadi tebal seperti ini bisa saja pecah dengan teori, dengan trik ya. Tapi kalau dipaksain ya hasilnya lama, beda dengan kita dipahat. Kita contohin dikit aja yang besar ini, nanti kita pindah dulu ke atas. Memang sengaja ini buat nanti aja yang bawah ini, cuman kita contohin dikit-dikit aja. Ini harusnya pojok-pojoknya dulu teman-teman kalau tebal. Nah, seperti ini.
tebal seperti ini teman-teman. Lama deh. Nah inilah, kadang-kadang dipukul kalau sudah keenakan pengennya menyelesaikan teman-teman. Tadi niatnya cuma sekedar contoh, tapi karena keenakan ternyata gampang belahnya ya terus pada akhirnya. Karena ini uratnya memang arahnya ke sini teman-teman. Ini udah ada garis-garis hitam. Batu itu memang sebenarnya semuanya ada urat belahnya teman-teman. Kalau kita perhatikan, dia ada garis-garis hitam, arahnya kemana ya ke situ yang gampang pecah.
teman-teman. Kayak gitulah prosesnya. Sekarang kita pindah ke atas teman-teman. Mudah-mudahan nggak bosan ya teman-teman nonton videonya. Ini yang baru kita dapatkan, kita hasilkan. Nah ini batunya. Kalau 1 kubik udah ada teman-teman. Kita kalkulasikan aja. Kita ambil murahnya aja, nggak usah muluk-muluk. Kita ambil harga 50 aja, 1 kubik sudah 50. Ini berapa menit, berapa waktunya, jam ya teman-teman, kali sehari. Kita potong break sebentar, minum kopi ya, taruhlah full 4 jam aja ya. Kita ambil yang 4 kubik aja lah, nggak usah 2 mobil, 4 kubik aja udah 200. Kalau ukuran di kampung 200 itu udah sisa dari makan teman-teman. Makanya buat teman-temanku semua, saya kasih support. Biarpun orang menghina kita teman-teman, dengan pekerjaan kita, kalau kita ini halal, usahanya halal juga bermanfaat. Tentunya ini batu ini kan bermanfaat nih, bisa buat bangunan. Justru yang memerlukan itu orang-orang yang berkelas, artinya kayak bangunan sekolahan, bangunan jalan, ya kan. Nah, belum bangunan rumah, tentunya yang bisa bangun kayak gini kan berarti orang yang punya uang. Artinya kita ini sebenarnya usaha bagus. Jadi walaupun orang menghina silahkan. Jadi apapun pekerjaannya selagi itu bagus, selagi itu bermanfaat, kita lanjutkan teman-teman. Yang penting hasilnya yang menyentuh kita juga sendiri teman-teman ya. Kita bersama keluarga tentunya. Ada sisa kita bisa bersedekah itu kelebihan kita teman-teman. Memang supaya kita ini rezekinya halal, rezekinya itu makin barokah. Di situ kita harus berbagi rezeki tentunya teman-teman ya. Biar kita ini sehat, pikiran kita ini bersih ya, kayak gitu. Biarkan orang mau menghina kita, justru orang yang menghina itu dia itu akan lebih direndahkan sama yang kuasa, nilai derajatnya gitu. Apapun pekerjaannya, mau jadi pemulung sampah atau pembeli rongsok, mau dengan cara terima di lapak ataupun yang berkeliling mencari rongsok itu sendiri, itu halal. Justru rongsok itu kalau ada yang menampung, itu barang bekas, barang sampah yang berserakan menjadi bersih. Logikanya ke situ. Terus rezekinya pun halal, karena orang itu memulung sampah dijual ke pengepul. Artinya itu sampah yang harus berserakan kotor dipulung, dimanfaatkan. Nah di situ ada uang tersendiri, ada rezeki tersendiri. Yang penting belinya kalau pakai timbangannya ya timbangan jujur. Kalau harga itu kan orang itu asal deal, asal orang itu nerima, mau kita belinya murah, mau kita jualnya mahal, sama-sama deal, sama-sama menerima, itu halal teman-teman. Intinya jangan berbohong aja kayak gitu. Nah, di konten saya, di pekerjaan saya itu ya ada-ada aja yang menghina, yaitu orang 1-2 tentunya. Tapi di sisi lain orang banyak yang menyupport, artinya orang banyak yang lebih membanggakan gitu kepada kita. Artinya penghasilannya udah terlihat. Jadi kita ini usaha itu yang penting hasilnya juga halal teman-teman. Makanya nggak usah malu-malu berusaha, nggak usah malu-malu kita berkreasi kayak gitu teman-teman. Yang intinya kita ini harus jujur kayak gitu. Orang yang merendahkan kita, orang yang menjelekkan kita, itu justru dia yang hatinya busuk, hatinya sangat busuk, karena dia itu bisanya bikin panas, bisanya bikin memancing emosi, tetapi ya itu aslinya dia itu sudah terbakar hati, sudah jelek dengan sendirinya. Sebenarnya apa ya, selagi sejeleknya usaha orang jelek nih, itu tuh kita ini nggak usah merendahkan mereka.
ya. Kalaupun itu dia pakai jalan enggak halal, itu enggak usah terlalu dijelekkan. Kita upayakan, kita nasihati dulu. Kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah biarin. Kalau dia membantah, makin menjelekkan, kita apa ya, kita nasihatin terus dengan cara baik, dengan cara agak kasar dikit. Itu aslinya supaya dia tergugah hatinya, karena suatu saat perkataan kita ini menjadi renungan. Bisa jadi seketika itu dia berubah, bisa jadi 1 bulan ke depan, bisa jadi 1 tahun ke depan, atau nanti ketika dia sudah mendapatkan teguran dari yang kuasa. Karena perkataan kita ini suatu saat jadi renungan dia. Kayak gitu aja. Kalau menghina jangan, teman-teman, udah biarin. Kalau memang dia salah, kita tegur, tentunya dengan cara baik. Kalau sudah enggak dengan cara baik, sudah agak kasar sedikit, sudah, kalau kita nasihatin ya teman-teman, udah biarin, biar nanti juga dia dapat tegurannya sendiri dari yang kuasa tentunya. Gitu aja sih teman-teman. Ya perlu memang dinasihatin, perlu. Kalau langkah usaha itu di saudara kita atau teman kita nggak benar, ya kita nasihatin dikit-dikit. Tapi kalau pekerjaannya, apalagi dia halal, apapun pekerjaannya, nggak usah kita rendahkan mereka. Dia memang jalan usahanya masing-masing, teman-teman. Kalau dia menyimpang, nggak halal, caranya oleng, caranya itu nggak benar, baru kita nasihatin, bukan kita rendahkan. Kita nasihatin supaya mereka menjadi lurus. Gitu aja sih teman-teman. Oke, kita jatuhkan itu dulu teman-teman ya, yang di atas. Partnya malah jatuh terbang. Teman-teman, ternyata tadi HP-nya mati sendiri, kameranya mati sendiri teman-teman. Ini hasilnya tuh. Kita sekarang jatuhnya itu, habis itu kita istirahat dulu sebentar teman-teman, mau ngopi dulu. Kita jatuhin, ini udah dapat belah hari kemarin teman-teman, udah kita jadikan segi 4. Kita jatuhin dulu biar nanti sampai ke sana itu udah dapat jatuhin, nanti kita belahin. Bentar lagi dipuat, ini kita jatuhin dulu, nanti kan sambil nunggu mobil dia muat yang udah pecah ini, terus nunggu saya sambil mecah. Ini kan penuh satu mobil engkel ya teman-teman.
posisinya lumayan. Nanti kita belah kembali jadi 4, kita gulingin, kita pecah di bawah teman-teman. Oke. Erek asup ya nges aya saparo yang kan memang gak ada pabrik cukup lah. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terhibur. Ya inilah hasilnya untuk beberapa menit atau jam ya. Kalau 2 jam nggak ada, kalau 1 jam mungkin kurang. Ya segini hasilnya teman-teman. Biasanya pemecah batu itu yang saya rasakan, tapi nggak tahu kalau dari sisi orang lain. Kalau saya berserta rombongan itu biasanya dari setengah hari itu kerjanya mungkin 1 jam 2 jam, banyaknya istirahat libur, maksudnya itu ngopi, bolak-balik ngopi itu teman ya, minum gitu ya. Biasanya seperti itu. Ada yang memang dengan cara pelan guyur itu malah menghabiskan batu teman-teman. Artinya dia kerjanya enggak plak 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 plak, dia santai guyur. Di saat saya istirahatnya agak lama dia guyur. Tetap kalah saya teman-teman, karena dia guyur gitu. Kalau saya kerjanya cepat tetapi istirahatnya yang banyak. Jadi disitulah kekalahan kita. Beda sama yang guyur, walaupun dikit karena waktunya panjang dia dapatnya banyak. Saya meskipun cepat waktunya sedikit, banyak berhenti, ya dapatnya juga nggak terlalu banyak. Kayak gitu aja sih teman-teman. Oke teman-teman, banyak saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa di video saya berikutnya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.